Untuk grafik yang pertama yang akan aku bahas di video ini adalah grafik batang. Nah, di video sebelumnya aku udah nge-spill dikit-dikit ya terkait dengan grafik batang. Untuk grafik batang sendiri sesuai dengan namanya pastinya, yakni bentuk batang. Nah, untuk bentuk batangnya itu bisa aja vertikal, bisa aja horizontal. Kalau horizontal dia untuk batangnya dia akan berjejer mendatar, sedangkan untuk vertikal dia akan berjejer secara menurun, yakni secara vertikal. Nah, lalu biasanya di sini itu ada yang namanya sumbu X dan ada sumbu Y. Untuk sumbu X dia biasanya kategori, untuk sumbu Y dia rentang nilai. Tapi ini tidak pasti juga karena bisa aja sebaliknya. Seperti contohnya misalnya di sini untuk yang diagram batang atau grafik batang yang horizontal. Nah, untuk yang horizontal ini kan dia untuk sumbu Y-nya pasti nilai. Sedangkan untuk yang vertikal di sini dia sumbu X-nya berupa nilai. Jadi dia bisa dibalik, nggak mesti yang X harus nilai, yang X harus kategori. Nah, itu belum tentu. Oke, misalnya aku punya data bentuk tabel. Untuk ekstrakurikuler, dia punya bulu tangkis, basket, voli, atletik, dan renang. Lalu untuk datanya, aku punya data kelas 7A dan kelas 7B. Kalau misalnya kita lihat, data bentuk tabel memang sebenarnya sudah ringkas, sudah enak dipandang, sudah bisa dicerna, lebih mudah dicerna. Tapi kalau misalnya seperti ini, dia tetap butuh waktu untuk melihat mana sih yang siswa yang paling banyak di ekstrakurikuler, mana sih siswa yang paling banyak ada gitu. Jadi dia masih ada proses untuk menarik kesimpulan tersebut. Terus misalnya kalian pengen nih selisih terjauh antara kelas 7A dengan kelas 7B jumlah siswanya itu yang mana? Nah, kalau seperti ini kan kalian pasti harus menghitung satu persatu, ya kan? Tetap membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ketika kita misalnya punya di sini grafik jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Kalau kalian lihat di sini, kita bisa menjawab lebih cepat ketika ada yang menanya, mana sih mana sih siswa yang paling banyak? Yakni yang paling tinggi dong, ya kan? Yakni kelas 7A di ekstrakurikuler renang. Terus kalian bisa menjawab lebih cepat juga, mana sih selisih terbesar? Nah, selisih terbesar antara kelas 7A dengan 7B di suatu ekstrakurikuler ternyata ada di ekstrakurikuler atletik nih. Kalian bisa ngelihat kan di sini selisihnya sangatlah curam, sangatlah tinggi perbedaannya dibandingkan dengan data yang lain. Jadi di sini itu kalau misalnya kalian ditanya tentang mana sih siswa yang paling banyak, mana sih selisihnya, kalian kalau lihat diagram atau grafik batang, kalian pasti bisa langsung lihat, oh ini jawabannya, oh itu jawabannya. Jadi lebih cepat. Itulah salah satu kegunaan untuk diagram atau grafik batang.